Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dari saham grup Prayogo Pangestu ada BRPT direkomendasikan buy 3.550 supportnya, resisten hingga ke 4.200. Ada Hill, emiten rumah sakit, direkomendasikan buy 1410, resisten hingga ke 1.510. Dan dari Energi Ratu direkomendasikan buy, supportnya di 10.950, resisten hingga ke 12.600. Dan SCMA dari Media direkomendasikan buy, supportnya di 384, kemudian resisten hingga ke 472. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari saham konglomerasi nih Pak, Prayogo Pangestu, di mana di sepanjang 2025 saham grup Prayogo Pangestu menjadi salah satu penopang utama di tengah dari perbankan big cap lebih cenderung tertekan. Pertimbangan merekomendasikan BRPT dibandingkan dengan saham-saham grup yang sama lainnya, Pak Wafi, dan buy di level berapa? Ya, sekarang kalau kita lihat memang untuk BRPT sendiri setelah rally di bulan September yang cukup tinggi ya, sampai dengan awal Oktober, sahamnya untuk saat ini relatif cukup stabil, bergerak di fase sideways. Namun dalam beberapa hari terakhir saya melihat ada kecenderungan atau ada indikasi mencoba breakout resistance sideways channelnya. Dan jika mampu breakout, maka ini akan membuat saham ini kembali lagi masuk ke dalam fase bullishnya. Yang kemudian kalau kita lihat juga secara valuasi memang di first half valuasinya memang relatif cukup mahal ya. Namun kalau kita lihat seiring dengan penambahan asetnya juga di dalam, baik itu dari sisi BRPT-nya ataupun dari sisi induk anak-anak subsidiaries-nya, ini membuat valuasinya juga relatif berangsur-angsur mengalami penurunan. Dan untuk level sekarang valuasinya masih relatif cukup relevan di 26 kali price earning ratio. Jadi saya rasa potensial re-rating baik itu secara fundamental ataupun potensial untuk breakout resistance sideways channelnya masih terbuka untuk saham ini. Baik, di level berapa Pak level breakoutnya untuk BRPT dengan penutupan hari ini 3640 dan buy di level berapa? Ya, konfirmasi breakout-nya itu sebenarnya di 3780. Tadi intraday sempat di atas itu, namun kalau kita lihat penutupan kembali lagi di bawah itu. Jadi bisa diperhatikan level 3780 jika mampu close di atas 3780, maka itu akan mengkonfirmasi sinyal breakout dari fase sideways-nya. Baik, sekarang lebih ke arah seperti apa dulu Pak untuk BRPT? Untuk saat ini sebenarnya sudah bisa dimulai dilakukan akumulasi ya, akumulasi cicil beli untuk saham BRPT, karena dengan tren sideways-nya sendiri sebenarnya membuat potensial downside-nya relatif terbatas. Baik, penutupan hari ini di 3640 melemah di 2,15% pemirsa, dan BRPT hari ini juga ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Dari BRPT kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak, berasal dari sektor yang berbeda. Ada Hill Pak, direkomendasikan buy 1410, resisten hingga 1510. Analisisnya. Untuk Hill kalau kita lihat harganya juga saat ini sudah berada di level yang cukup rendah, sudah di bottom bearish channelnya juga, dan memang secara valuasi masih relatif cukup tinggi. Namun saya melihat pergerakan harga untuk saat ini lebih cenderung stabil menuju ke arah fase sideways. Jadi ada mulai sinyal-sinyal bottoming up di sini, dan itu tidak menutup kemungkinan bisa mengarah kepada sinyal reversal dari fase bearishnya untuk Hill. Ini juga sebenarnya seiring dengan biasa ada momen musiman ya di emiten-emiten rumah sakit ini, di mana biasanya kecenderungan menjelang akhir tahun itu traffic dari pasien, terutama pasien yang untuk outpatient atau rawat jalan, itu mengalami peningkatan, dan tindakan-tindakan medis itu memang banyak dilakukan menjelang akhir tahun sampai dengan hingga awal tahun. Jadi saya rasa ini bisa jadi momentum yang cukup positif buat emiten rumah sakit, terutama Hill yang kalau kita lihat harganya juga sudah turun cukup dalam. Buy di level berapa Pak untuk Hill?
Untuk di level saat ini masih level-level yang cukup murah, masih mendekati level support, masih bisa dicicil beli untuk ada di level saat ini, Pak Depo. Baik, resistennya di 1510 Pak Wafi tidak terlalu lebar, apa pertimbangannya Pak? Ya, interest 1510 itu adalah resistance high bullish channel ya. Jadi breakout 1510 maka ini akan mengkonfirmasi fase bullish atau sinyal reversal dari hill dari fase bearish menuju ke fase bullishnya. Baik, penutupan hari ini di 1450 menguat di 0,69% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak. Ada saham Ratu dari Energi direkomendasikan buy, supportnya tadi di 10.950, resisten hingga ke 12.600 nih Pak. Saya akan coba update posisi penutupan di sesi kedua hari ini di 11.450 Pak. Ya, kalau kita lihat secara trend ini masih dalam fase bullish ya. Jadi berbeda tadi dengan BRPT dan HIL, Ratu ini masih berada fase bullish, namun posisi harga terakhir bahkan penutupan hari ini 11.450 itu masih di dekat level support bullish channelnya ya. Jadi dari sisi potensial upside bagi para investor jangka pendek atau trader itu masih cukup menarik ya untuk Ratu ini dibandingkan dengan potensial downside ya. Level tertinggi intraday kita lihat sempat di level 12.900, saya rasa ini masih terbuka untuk bisa kembali lagi ke level itu. Dan level-level saat ini masih level yang bisa dipertimbangkan jika ingin cicil beli di saham. Baik, 11.450 Pak ya di level penutupan hari ini. Bagaimana Anda melihat prospeknya Pak sampai dengan akhir tahun untuk Ratu? Untuk prospeknya saya lihat potensial upside masih ada tadi ya, paling tidak bisa menguji lagi level tertinggi intraday-nya di 12.900. Itu akhir tahun ya Pak? Iya, akhir tahun. Baik, dari Ratu kita beralih ke saham pilihan terakhir, ada SCMA Pak, penutupan di 7%, penguatannya terbatas, ditutup di level 426, intraday hari ini sempat ke 454. Analisis dan rekomendasi SCMA yang memangkas posisi penguatan di penutupan sesi kedua. Ya, walaupun kalau kita lihat secara intraday closing price-nya lebih rendah dibandingkan level tertingginya, namun kalau kita bandingkan dari sisi harga penutupannya saja ini kembali membuat higher high level ya. Jadi ini mengkonfirmasi sinyal bullish untuk SCMA. Jangka pendek mungkin akan ada potensi koreksi, namun koreksi sampai dengan level 390 itu masih merupakan level koreksi yang cukup wajar, bisa dipertimbangkan entry dari mulai level 420 ya, jika ingin mulai masuk lagi ke SCMA. Potensial upside-nya juga masih ada, paling tidak kalau kita lihat view-nya sampai dengan akhir tahun saja, ini masih ada terbuka peluang untuk kembali lagi ke level 472. Baik, 472, penutupan hari ini masih di 426 dan direkomendasikan buy, namun ada potensi koreksi terlebih dahulu. Momentum ini bisa dimanfaatkan dengan target tadi ke 470-an. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BRPT, HIL, Ratu, kemudian juga SCMA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup di zona merah, namun pelemahan terpangkas merupakan salah satu kabar baik karena di menit-menit terakhir jelang penutupan IHSG memangkas pelemahan di bawah 1%, tepatnya ditutup melemah di 0,92% di 8.620.481. Secara intraday, indeks harga saham gabungan dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 8.764.091. Pasca pembukaan indeks harga saham gabungan mengalami penguatan hingga ke 8.776.970, rekor tertinggi intraday. Kemudian level terendah hari ini di 8.560.105. Dengan pemangkasan pelemahan di menit-menit terakhir jelang penutupan, IHSG berhasil kembali bertahan di posisi di 8.600-an.
Ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Di mana ketiga indeks ini kompak ditutup di zona merah. MNC 36 melemah di 1,39%, Jakarta Islamic Index melemah di 1,01%, dan LQ45 melemah di 1,15%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, energi memimpin penguatan di 1,57%, industri menguat di 0,50%, infrastruktur melemah di atas 4%, konsumsi non primer juga melemah di atas 2%, pemirsa. Grafis selanjutnya saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers, 7 maksud kami triliun rupiah. Dewa juga ditutup menguat di 545, transaksi di atas 1 triliun rupiah. PTRO hari ini melesat di 11.025 dan DOOH menguat di 360. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam, ada BKSL tertekan di 158, BRPT melemah ke 3640, MTEK melemah ke 1375, dan CDIA juga melemah ke 1850. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi Anda untuk menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Wafi. Kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saja dari Jakarta ada Bapak Jason Yohan, memiliki saham DOOH, Pak. Buy and average di 250 cut loss atau di averaging down, Pak, untuk DOOH. Ya, DOH ini kalau saya lihat closing price di 360, kelihatannya masih ada potensi kenaikan, namun waspada untuk koreksi jangka pendek terlebih dahulu. Koreksinya bisa ke sekitar 326 sampai dengan level 294, itu masih merupakan koreksi yang cukup wajar ya. Potensial upside selama di atas level 290 ini masih bisa kembali ke level, bahkan bisa menembus ke level 390, itu adalah resistance berikutnya untuk DOH. Kita ke Bapak Basari dari Pemalang, Pak, menanyakan saham properti CTRA sudah masuk di level 800, target price dan supportnya di berapa? 800 masih ada potensial upside karena closing price saat ini 850 ya. Saya lihat, namun kalau lihat penutupan hari ini low level, kelihatannya masih ada potensi penurunan menuju ke support berikutnya, itu saya lihat di 830. Setelah itu rebound menuju ke resistance terdekat saat ini 870. Jika mau breakout 870, maka baru terbuka kenaikan hingga ke level 910. Kita beralih ke Brebes, Pak. Minta izin, tolong analisa saham untuk 1 bulan. TPIA, Pak. Tidak menyebutkan sudah masuk atau belum. Oke, untuk TPIA 1 bulan ke depan lebih ke arah positif atau rebound, karena posisi harga saat ini lebih mendekati level support 6950, itu adalah level support untuk TPIA. Selama di atas level 6950 ini ada potensi rebound menuju ke level resistance 1 bulan itu di 7850. Baik, kemudian ada Bapak Randi dari Medan, Pak, menanyakan saham BSBK, Pak. BSBK punya entry di 86, resisten selanjutnya di berapa? Oke, untuk 86 ini posisinya cukup tinggi ya, namun untuk harga sekarang sudah mendekati level support. Perhatikan level 70, jika mampu bertahan di atas level 70, maka ada potensi untuk kembali rebound menuju ke resistance 95, itu adalah resistance terdekat untuk BSBK. Baik, selanjutnya ada Bapak Kris. Saya akan coba cek lagi, Pak. Ini agak terhimpit WhatsApp-nya. Ibu Kristina ini kayaknya. Ibu Kristina dari Lampung menanyakan saham APEX, Pak. APEX, harga di 276. Potensi trennya seperti apa? Untuk Apex saat ini kelihatannya akan menuju ke arah koreksi terlebih dahulu. Perhatikan level support di 240, kelihatannya akan menuju ke sekitar 240. Selama 240 masih terjaga, potensial kembali rebound masih ada, namun terbatas ke level 280 terlebih dahulu. Jika mampu breakout 280, baru terbuka peluang hingga kenaikan ke 310.
Kali ini kita ke Demak, Pak. Ada Bapak Lutfi menanyakan saham PTRO, Pak. Punya harga di 10.000. Hari ini PTRO melesat cukup signifikan jika dibandingkan dengan saham-saham grup PP lainnya untuk PTRO. PTRO masih bisa di hold, Pak. Ini penutupan kalau kita lihat kembali membuat high level baru, tren bullish masih terjaga. Level support yang bisa dijaga di 10.475, sementara untuk level resistance berikutnya saya lihat ada di level 11.800 PTRO. Baik, selanjutnya ada Bapak Rifai, Pak, dari Cangkring, Rembang, menanyakan saham MBMA, Pak Wafi, punya harga average-nya di 600, Pak, untuk MBMA. Untuk MBMA level sekarang penutupan 535 sebenarnya berada di area supportnya. Area support itu saya lihat ada di level 545 hingga ke level 520, itu adalah area supportnya. Potensial rebound lebih terbuka menuju ke level resistance terdekat di 610. Jika mampu breakout 610 maka baru terbuka peluang hingga ke level 695. Artinya nyangkut posisinya masih bisa di hold ya, Pak ya? Iya, masih bisa di hold atau jika ingin averaging down juga bisa. Oke, baik. Nyangkut di 600 tadi. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Saya akan coba cek di WhatsApp interaktif menanyakan saham BWPT ini, Pak. Saya akan coba cek. Ini ada Bapak Dedi dari Padang, Sumatera Barat. BWPT harga di 163. Balik lagi ke 170 dalam waktu dekat. Ada potensinya tidak? Ya, kalau kita lihat untuk BWPT saat ini pos penutupan ini sebenarnya potensial upside pun masih ada ya untuk BWPT, dan saya lihat untuk level support terdekatnya saat ini BWPT itu saya cek secara tren ini masih mengikuti tren yang terjadi sebelumnya untuk saham BWPT. Dan di sini harga penutupan sepertinya sedang loading terlebih dahulu. Ya, saya akan coba bantu cek, Pak, untuk BWPT pada sore hari ini ditutup di 158, melemah di 3,66%, Pak Wafi. Ya, untuk BWPT sendiri di sini kalau kita lihat untuk dari sisi harga di 158 ya, gitu. Untuk 158 cenderung ada potensi koreksi terlebih dahulu. Koreksinya saya lihat ini ada level support di sekitar 144, itu adalah level support yang cukup untuk BWPT. 150 sampai dengan 144 itu adalah area support, level resistance itu ada di 176. Oke, kita ke Bandung, Pak. Ada Ibu Aini menanyakan BBRI 3620 di hold atau di cut loss, Pak? Untuk BBRI kalau kita lihat posisi saat ini di 3620, potensial downside cukup terbatas. Ini level support di 3600. Jika periode jangka panjang masih bisa di hold atau averaging down. Sementara untuk resistance terdekat saya lihat ada di 3800. Baik, Ibu Lili dari Bandung, Pak. MTEK hari ini koreksi cukup dalam 1420. Ambil posisi. Ya, untuk MTEK sendiri di sini kalau kita lihat koreksi cukup dalam, tapi masih tren bullish-nya masih terjaga ya untuk MTEK. Level support di 1300 itu adalah level support bullish channel-nya. Potensial upside saya lihat ini masih terbuka sudah sampai ke 1500 untuk MTEK. Baik, jawaban untuk MTEK yang sudah masuk di WhatsApp interaktif. Ada posisi tadi saya akan coba cek Ibu Lili dari Bandung, Jawa Barat, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Kami mohon maaf waktu terbatas dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Ada Bapak Zainal dari Jepara, Bapak Andra, Bapak Christian di Balikpapan, Bapak Robert dari Maluku, kemudian Bapak John dari Jakarta, dan juga beberapa pertanyaan lainnya. Dan silakan bergabung bersama kami kembali waktu di program sama di perdagangan selanjutnya. Pak Wafi, terima kasih juga sudah berpartisipasi, Pak. Sehat selalu, Pak Wafi. Terima kasih Pak David. Baik, terima kasih ada Bapak Muhammad Wafi, Head of Research Korea Investment dan Sekuritas Indonesia atau KISI. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.